Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pada video kali ini saya akan memaparkan produk book sorter atau sebuah komponen krusial dalam arsitektur library katalog sistem kami yang kami buat. Sebagai pengembang modul ini, fokus utama saya adalah membangun mekanisme pengurutan data buku yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan bisa diandalkan dalam skenario penggunaan data. Mengingat sistem perpustakaan akan terus berkembang dengan ribuan entry data buku, kebutuhan akan sistem yang terorganisir menjadi harga mati. Tanpa adanya sistem pengurutan yang efisien, performa backend atau backend itu sistem yang bekerja di balik layar untuk mengelola database, kita akan mengalami degradasi kecepatan yang signifikan saat diakses oleh banyaknya pengguna secara bersamaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada algoritma inti atau quicksort. Di balik modul ini sini 3 ya, ada divide and conquer, pemilihan pivot sama partitioning. Di balik modul ini saya mengimplementasikan algoritma quicksort. Kenapa quicksort? Karena pendekatan divide dan conquer, atau artinya tuh sebuah strategi algoritmik untuk memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil menjadi submasalah kecil yang lebih sederhana dan lebih mudah diselesaikan secara paralel, yang dimilikinya jauh lebih unggul dalam memproses dataset besar dibandingkan metode sorting tradisional. Namun saya tidak hanya menggunakan versi standar itu tadi, jadi saya menggunakan 3 strategi ini. Yang pertama nih ada divide and conquer. Ini adalah inti dari quicksort. Saya jadi membagi array menjadi subarray yang lebih kecil untuk pengurutan paralel atau rekursif. Yang kedua itu ada pemilihan pivot atau elemen acuan untuk membagi data. Ini pivot, elemen acuan untuk membagi data. Ini adalah kunci stabilitas. Saya menggunakan metode median of tree atau metode pemilihan nilai tengah dari sampel elemen pertama, tengah, dan terakhir. Ada 3 sampelnya. Jadi biar pemilihan pivotnya itu lebih akurat dibandingkan metode acak. Strategi ini menjaga agar algoritma tetap stabil bahkan dataset sudah sangat besar. Yang terakhir ada partitioning atau proses penempatan elemen. Dalam tahap ini saya menempatkan semua buku dengan nilai di bawah pivot kiri dan semua yang di atas pivot di sisi kanan. Proses ini memastikan setiap elemen yang berada di posisi yang tepat relatif terhadap pivot ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada alur kerja modul, bisa ada input, pilih pivot, partition, rekursi, sama output. Secara operasional alur kerja modul ini book sorter terdiri dari 5 tahapan. Ini tahapan input, pilih pivot, partition, rekursi, sama output. Jadi yang pertama itu tahap input. Sistem pertama-tama menerima sekumpulan data dari book entity yang mencakup atribut krusial seperti judul buku, penulis, hingga kode ISBN. Yang kedua itu pemilihan pivot. Sistem secara otomatis menjalankan strategi median of tree yang tadi ya, yang pertama, tengah, sama terakhir itu median of tree untuk menentukan titik acuan yang paling stabil bagi dataset yang ada. Yang ketiga itu ada partitioning atau proses pemecahan data menjadi grup-grup kecil berdasarkan nilai pivot yang dimulai untuk memisahkan data besar dan data kecil. Yang keempat itu ada rekursi atau sistem menjalankan proses pengurutan secara berulang pada subarray hingga tercapai kondisi yang sepenuhnya terurut.
Dan yang terakhir ini ada output. Output hasil akhir berupa daftar buku yang terurut secara deterministik atau menghasilkan urutan yang konsisten dan dapat diprediksi setiap kali jalankan. Dikembalikan ke modul book collection untuk kemudian disajikan kepada pengguna. Dan untuk slide selanjutnya itu ada integrasi dan dampak sistem. Dampak dari optimasi ini sangat terasa pada performa sistem kita secara keseluruhan. Ada 4 aspek utama yang terdampak, yaitu ada performa backend, ada pengalaman pengguna, skalabilitas, sama integritas data. Apa itu performa backend? Jadi performa backend itu implementasi ini secara langsung mempercepat query atau permintaan data, pencarian dan proses pagination. Ini tuh teknik membagi hasil pencarian ke dalam halaman-halaman serta mengurangi latensi waktu jeda respons pencarian secara signifikan. Yang kedua ada pengalaman pengguna. Pengguna akan merasakan pencarian yang lebih responsif. Pencarian yang lebih responsif dengan hasil yang konsisten, baik itu diurutkan berdasarkan judul A atau Z maupun kode ISBN, sehingga navigasi koleksi menjadi lebih lancar. Jadi untuk contoh codingnya ada di video ketiga nanti. Jadi nanti saya bisa mengurutkan berdasarkan tahun, berdasarkan abjad A sampai Z atau berdasarkan ISBN. Yang ketiga ada skalabilitas. Modul ini dirancang agar bekerja dengan sangat baik pada dataset yang besar dan mudah dioptimalkan. Lebih lanjut, jika kita ingin menerapkan sistem paralelisasi atau proses menjalankan tugas secara bersamaan. Yang terakhir ini ada integritas data. Modul ini memastikan urutan data yang bersifat deterministik atau tadi hasil yang pasti sama setiap kali dijalankan. Jadi hasil tuh kalau dijalankan tuh berarti bakal sama terus hasilnya. Setelah proses sorting selesai, yang kami dukung dengan tambahan tes unit dan pengecekan invariance kondisi yang selalu benar dalam program. Sebagai penutup di sini saya ada rekomendasi singkat untuk pengembangan modul ini ke depannya. Saya menyarankan itu ada gunakan median of tree, pivot, dan tail recursion elimination, teknik optimasi rekursi untuk menjaga kestabilan, untuk menjaga performa agar tetap stabil. Yang kedua tuh fallback insertion sort untuk sub array yang kecil. Ya ini. Terus yang ketiga tuh melakukan benchmarking dan profiling, pengukuran performa aplikasi pada dataset nyata perpustakaan. Dan terakhir itu dokumentasikan kontrak sort, kriteria judul atau ISBN, case sensitivity. Jadi modul book sorter ini adalah pondasi yang memastikan sistem perpustakaan kita agar tetap tangguh. Oke, sekian penjelasan awal dari saya tentang book sorter. Untuk penjelasan application design bisa lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.